Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafara." Tidaklah seorang pria yang ia menisbatkan dirinya kepada selain ayahnya, kemudian padahal ia tahu bahwa itu bukan nasabnya, illa kafara, kecuali telah kufur orang tersebut. Sekali lagi, hadits syarif Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafara. Tidaklah ada seorang pria yang ia mengakukan dirinya kepada selain ayahnya, selain nasabnya yang sah, sedangkan ia tahu, ia ngerti bahwa itu bukan nasabnya, illa kafara, tiada lain kecuali ia telah kufur. Wa man idda'a qauman laisa lahu fihim falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan siapa orang yang mengaku masuk ke dalam suatu golongan, suatu kaum yang padahal ia bukan dari golongan tersebut, bukan dari kelompok tersebut, maka pengakuan yang berdusta tersebut falyatabawwa maq'adahu minan nar, silahkan pilih tempat duduknya di dalam neraka. Dari hadits ini jelas bila orang itu orang yang beriman, bila orang itu adalah orang yang alim, bila orang itu adalah orang yang faham, orang faqih, atau minimal ngerti ngaji, maka tidak akan mungkin ia berani menisbatkan dirinya kepada selain leluhurnya yang sah. Begitu pula anak angkat tidak boleh dinasabkan kepada yang bukan ayah kandungnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam punya anak angkat, ya. Rasul punya anak angkat, akan tetapi sahabat Zaid ini tidak pernah dinisbatkan nasabnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Thabit. Jadi jelas tetap walaupun Rasul punya anak angkat, kalau di antara kita ada yang mengadopsi sekalipun, maka kufur hukumnya kalau anak tersebut dinisbatkan kepada bukan ayah kandungnya. Jadi harus diberitahukan nanti. Tapi jangan takut, si anak itu tidak akan berkurang cintanya kepada orang tua yang mengasuhnya, tidak akan kurang. Sebagaimana sahabat Zaid kepada Rasul begitu cintanya luar biasa. Kemudian banyak juga ada teman-teman kita yang sekarang sudah dewasa seumuran saya, diadopsi oleh kerabatnya, tapi tetap nisbatnya nasabnya kepada ayah kandungnya. Tetap kasih sayangnya lebih besar kepada orang tua yang mengurusnya. Kepada orang tua kandungnya justru kurang. Karena apa? Itulah kasih sayang. Ya, Allah akan adil. Allah akan adil menumbuhkan rasa sayang di dalam qalbu si anak ini kepada orang yang mengurusnya. Walaupun nisbatnya, nasabnya tidak boleh kepada orang yang mengurusnya. Kemudian juga kufur hukumnya. Ada seseorang walaupun alim sekalipun, yang dia tahu bahwasanya bukan dari golongan asyraf, bukan dari keturunan Rasulullah SAW, tapi dia mengaku keturunan Rasulullah SAW, ini konsekuensinya kufur. Dan mana mungkin seorang yang faham, ya, terhadap ilmu agama, tahu haditsnya seperti ini, terlebih ia iman kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mendustakan nasabnya asli, atau dia menisbatkan dirinya padahal dia bukan asyraf, bukan seorang syarif, bukan seorang sayyid, kemudian dia menasabkan dirinya kepada yang bukan haknya, maka kebodohan yang nyata ketika orang tersebut sudah mengetahui hadits ini, yang konsekuensinya orang yang berdusta menisbatkan nasabnya kepada yang lain itu kufur. Bayangkan, bukan hal kecil, kufur, bayangkan. Siapa sih orang yang mau bodoh dengan hanya ingin sanjungan dengan gelar Habib begitu?
lalu dia ingin celaka dunia akhirat? Apakah sekelas Syekh Ahmad Zakaria Azmat Khan yang pernah menjadi mufti di Masjidil Haram, yang beliau menuliskan beberapa nasab ya dari keluarganya, termasuk beliau sendiri, dibuatkan dalam satu skema, dalam satu kitab yang tidak boleh difotokopi, kitabnya, manuskripnya ya, kalau mau catat sendiri. Lantas kalau sekarang kerabat bukan itu, kepada kita loh, kepada kerabat, jangan difotokopi, tapi kamu boleh menyalinnya dengan tulisan. Ya, ini korelasinya. Kenapa sekarang, dulu masih banyak teman-teman yang mendapatkan silsilah dibagikan. Ya. Kemudian setelah menikah saya mendapatkan petunjuk untuk tidak boleh menyebarkan fotokopi dari silsilah tersebut, kecuali hanya beberapa orang yang mendapatkan petunjuk. Di sini ada Kiai Sodikin ya, dari perbatasan Purwakarta Bandung. Kemudian dulu ada yang pernah punya, ini ada Kang Kohar, Nande, kemudian beberapa orang yang lain banyak yang punya juga apa-apa petunjuk. Dipikir saja, sekelas keluarganya saja, sekelas kerabat tidak boleh memfotokopi, tapi boleh menyalin dengan tulisan. Bukan nggak boleh menyalin, bukan nggak boleh tahu. Silahkan. Begitu. Kita ngaku-ngaku yang padahal ya, kita sendiri tahu itu bukan nasab kita, kufur.